Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bapak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3, yaitu saya Fauziana Sabila bersama dengan rekan saya Saya Divlona Farinzani akan mempresentasikan mengenai penugasan UTS kami, yaitu dengan judul Project Workshop Produksi Media Digital Content Creator. Nah, untuk yang pertama ini terkait dengan ide yang akan saya sendiri jelaskan, yaitu mengenai ide dari workshop yang bakal kita bikin Bapak Ibu sekalian. Pertama itu ada pelantikan praktis, yang dimana workshop singkat ini untuk meningkatkan skill produksi media digital di masa kini. Lalu ada sinergi kreatif untuk menggabungkan tajam antara ide kreatif dengan eksekusinya Bapak Ibu sekalian. Lalu ada konten berdampak yang hasilnya itu adalah karya visual yang estetik dan juga memiliki komunikasi yang cukup kuat. Selanjutnya ini adalah struktur mengenai workshop yang akan kita bikin Bapak Ibu sekalian. Pertama itu ada produsernya yang pasti dia akan mengawasi alur kerja dan juga penanggung-jawaban penuh pada proyek yang akan kita yang akan kita laksanakan. Sutradaranya, lalu dia mengarahkan konsep dan juga penyampaian pesan utama yang ada di dalam workshop kita. Lalu ada penulisan naskahnya, kita bakal rancang bagaimana cerita untuk workshopnya. Lalu juga ada kameramen sebagai eksekutor pengambilan gambar dan juga video. Setelah itu, karena kita menggunakan konsep desain, jadi kami akan meng-guide desainer grafis untuk membuat aset visual dan juga elemen yang ilustrasi untuk workshopnya. Dan yang terakhir ada editor sebagai perangkat hasil rekaman yang menjadi media utuh untuk workshop kita. Nah, untuk membuat workshop ini banyak tahapannya Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari tahap pertama, yaitu praproduksi. Pertama, kita akan melihat dulu riset dan juga ide yang ditentukan dengan tema yang konten sedang tren dan juga audiens yang sesuai dengan targetnya. Lalu ada naskah dan storyboard, yang artinya kita bikin kerangka visual nih Bapak Ibu sekalian untuk terarah supaya syutingnya lebih efisien. Dan yang terakhir ada briefing team yang sudah tadi dijelaskan, kita kan juga ada banyak strukturnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi briefing team ini untuk menentukan visi semua dan juga persiapan sebelum eksekusinya dimulai. Nah, selanjutnya ini ada tahap produksi. Di tahap produksi ini kita ada 3 poin penting Bapak Ibu sekalian, dari mulai eksekusi kontennya, lalu ada kolaborasi real time-nya, hingga pesan naskahnya. Nah, kalau untuk eksekusi konten, kita akan mengambil gambar dan juga aset visual. Dan terkait kolaborasi real time, kita juga akan melakukan sinergi kameramen dan juga penulisnya. Dan yang terakhir dalam pesan naskah, yaitu ada akurasi penyampaian cerita yang menyesuaikan dengan workshop yang ada. Wah, Bapak Ibu sekalian, ini kelewatan. Tapi di sini adalah peralatan dan juga software untuk membentuk workshop kita. Itu ada kamera, ada handphone, ada Adobe Premiere dan juga ada Canva gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ini ada tahapan ketiga Bapak Ibu terkait pasca produksi yang akan dijelaskan oleh teman rekan saya, yaitu Diva. Pak Diva, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Shana yang telah menjelaskan terkait ide project dan juga gimana alur dan strukturnya. Sampailah kita pada tahap pasca produksi. Di sini saya akan melanjutkan. Nah, di tahap pasca produksi tentu saja yang pertama ada editing. Setelah kita mengambil gambar dengan prepare, maka kita akan masuk ke dalam tahap editing, yaitu di mana yang kita tahu itu tuh penyatuan harmonis antara aset visual dan elemen audio yang di mana di sini kita akan menjadikannya satu antara gambar dan audio yang ada. Lalu yang kedua itu ada quality control, atau kita cek lagi apakah di hasil akhir setelah kita melakukan editing itu sudah sesuai atau belum. Nah, yang terakhir itu ada pendistribusian, atau kita siap nih untuk mengirim konten ini atau yang kita bikin ini ke media atau platform media sosial seperti Instagram, YouTube dan lain-lainnya. Oke, next. Nah, apa sih strategi untuk keberhasilan dari proyek ini yang kami rancang? Yang pertama itu adalah dari segi manajemen waktunya. Nah, di sini itu kami menggunakan timeline yang seharusnya itu cukup disiplin dan ketat agar memastikan proyek ini selesai dengan tepat waktu sebelum deadline. Nah, yang kedua ada standarisasi estetika yang dimana
kami konsisten dan berencana akan menggunakan palette warna berwarna biru atau ungu untuk proyek ini, dan tipografi agar identitas visual tetap terjaga dan konten kami ini punya nilai atau ciri khasnya tersendiri. Lalu yang terakhir adalah komunikasi yang intensif, yaitu di mana koordinasi tanpa adanya koordinasi yang baik antara anggota tim untuk mencegah miskomunikasi dan error secara teknis. Oke, next. Nah, capaiannya apa atau target kami apa di akhir? Itu tuh ada 3 juga. Yang pertama adalah video edukasi promosi, yang dimana yang pertama itu adalah karya visual berdurasi pendek dengan daya tarik tinggi, dimana kami akan membuat suatu video yang video edukasi yang dimana itu menarik dan sebisa mungkin unik dan menarik perhatian audiens. Lalu yang kedua itu adalah laporan evaluasi, yaitu berupa dokumen analisis efektivitas pesan visual yang telah didistribusikan di platform-platform media sosial. Lalu yang terakhir adalah upgrade portofolio, yang dimana itu peningkatan kualitas karya dan nilai profesional seluruh anggota tim. Nah, sebelumnya mungkin agak terlupa, tapi di sini kami berencana menargetkan untuk pesertanya itu dari kalangan SMA, yang dimana itu saya merasa dan Sanu merasa itu dibutuhkan, karena dimana sekarang kemampuan untuk desain itu cukup banyak diperlukan di era ini. Mungkin sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada Shan. Baik, terima kasih banyak atas Diva atas penjelasannya. Dan kita sudah sampai di penghujung sesi presentasi. Terima kasih banyak kepada Bapak dan juga Ibu yang telah menyaksikan video kami. Harapannya semoga workshop yang sudah kami persiapkan ini bisa terrealisasi dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu.